terkait dengan tugas modul demonstrasi kontekstual 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya mau bertanya jawab dengan Ibu tentang keputusan-keputusan yang Ibu ambil selama menjalankan tugas sebagai pemimpin. Yang pertama di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema? Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk jawaban yang kita tanyakan sebentar ini, antara bujukan moral dengan dilema etika itu sebenarnya tidak lepas. Ya, tidak terlepas. Cuma kita lihat fokusnya kemana. Jadi kalau ini mungkin kaitannya ke bujukan moral. Kemarin ini sekolah kita itu kehilangan banyak sarana prasarana, terutama alat-alat IT kita yang diambil oleh ibu. Sementara untuk jaga sekolah kita hanya satu BK. Dan pada bulan Juni dan bulan Juli beliau minta izin dengan ibu. Dia minta izin ingin menikahkan anaknya yang awalnya dulu tentu ada pendekatan dengan calon besarnya atau calon menantunya ya. Jadi ibu mengidentifikasi permasalahan ini adalah melihat urgensinya. Jadi satu sisi memang kita harus memiliki jaga sekolah definitif, yang sisi lain kita tidak ada biaya untuk itu. Jadi memang kita tidak bisa menganggarkan, apa sebabnya tidak ada persyaratan yang dipenuhi oleh orang yang rencana mau kita kerja untuk menjaga sekolah kita. Jadi persyaratan untuk sama-sama kita pahami bahwa untuk menjadi jaga sekolah itu harus ada etika. Ini kebetulan tidak dimiliki. Jadi ibu mengambil sisi-sisi mana yang terbaiknya. Kemudian bujukan moral yang dilakukan. Kita tahu memang tidak bisa diandalkan seperti yang jelas tadi itu. Berarti ibu harus mencari dana awal. Dan untuk pengelolaan dana bos sudah ada aturan yang mengikat. Untuk ini dalam pengambilan keputusan ini ibu libatkan semua guru, semua warga sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Karena di sini ada terdapat dilema. Nah, dilema etikanya. Etikanya kita harus taat aturan. Dan dilemanya kita memang butuh orang untuk menjaga sekolah kita. Etikanya ada regulasi yang menentang itu keputusan ibu. Nah, iya. Jadi ibu Eka bisa pahami. Jadi kalau bujukan moralnya tidak mungkin kita membawa orang ke sekolah kita bekerja tanpa kita gaji. Dan itu menjadi pengaruh. Itu yang bisa ibu sampaikan. Ya Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi untuk hal-hal yang memang benar dan itu memang harus kita putuskan, otomatis harus kita jalankan. Jadi ada langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam pengambilan keputusan atau pengujian. 9 langkah kalau ibu. Kebetulan ibu membaca materi-materi baru untuk PGP ini Bu Eka ya. Jadi ada 9 langkah. Yang pertama adalah kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Dan kita sudah nampak ini bahwa memang ada pertentangan untuk kasus ini ya Bu Eka ya. Jadi kemudian kita menentukan siapa yang terlibat. Jadi yang jelas yang bersangkutan ibu dan kita semua warga sekolah. Berikut lagi kita kumpulkan fakta-faktanya. Fakta-faktanya kita sudah jelas memang kita kemarin ini sudah dapat musibah dengan hilangnya beberapa perangkat IT kita yang memang kalau di nominal biayanya luar biasa. Jadi fakta-fakta itu dikumpulkan dan semuanya ini nanti ibu bawa ke ruang rapat. Berikut lagi penelitian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji ilegal, uji regulasi dan seterusnya berkait. Jadi kalau tentang uji legal, jelas keputusan ini bertentangan. Artinya legalitas keputusan ini tidak bisa kita ambil bahwa itu adalah suatu kebenaran.
Kemudian untuk uji regulasi kita paham ini menentang regulasi. Jadi dalam ini pun Ibu melibatkan komite sekolah BK. Jadi untuk keputusan ini Bu memang melibatkan ketua kepentingan serta pengurusnya untuk langkah-langkah yang dapat kita ambil menyikapi persoalan yang pernah dihadapi oleh sekolah. Berikut lagi yang akan kita lakukan adalah pengujian paradigma benar lawan salah. Ya BK yang benar lawan salah, dan Ibu sudah sampaikan tadi antara benar lawan salah itu tidak akan bisa kita kita pisahkan. Jadi untuk kita nanti sebagai pemimpin kajian itu harus benar-benar kita kaji secara bijak apa dampaknya, kemudian apa manfaatnya, itu lagi apa yang dapat kita lakukan ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian Ibu lakukan investigasi opsi trilema, berikut baru Ibu ambil sebuah keputusan. Kemudian keputusan yang sudah berlaku itu tetap kita lakukan operasinya BK. Dan alhamdulillah untuk keputusan Ibu ini kita bisa melewatinya setelah kita dalam keadaan aman selama ditinggalkan oleh jaga sekolah kita, dan ada jaga sekolah berarti yang memang bisa kita akomodir untuk gajinya, walaupun kita harus memikirkan dari mana kita harus mengambil. Ya Bu, berarti itu langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini. Dan seterusnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan yang kita sampaikan ini, hal-hal yang agak efektif ya. Efektifnya satu keputusan yang jelas kita harus tahu manfaatnya apa ya kita ya. Kemudian manfaatnya apa, kemudian kita harus berpikir untuk keputusan ini betul-betul tidak bisa mengakomodir semua kepentingan. Jadi bukan hanya kepentingan ibu pribadi di sini, tapi kepentingan sekolah. Dan kalau kita tidak memiliki jaga sekolah, kan kekhawatiran kita cukup tinggi. Dan itu tidak mungkin kita semua di sini sebagai piket menjaga menunggu sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Berarti itu hal yang Ibu lakukan. Sekarang apa saja tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya pasti ada. Dan yang jelas tantangannya memang tidak semua kita bisa memiliki sebuah keputusan. Satu sisi kita sudah pahami bersama bahwa ini harus kita sikapi, harus kita ambil keputusan, dan ada pertentangan antara tidak semua teman langsung setuju. Ya, memang harus ada negosiasi untuk kita semua agar keputusan ini betul-betul bulat dan itu keputusan bersama kita. Jadi untuk individu lawan kelompok atau sebaliknya itu jelas ada. Jadi bagi ibu di sini bagaimana ibu bisa meyakinkan teman ibu terhadap keputusan yang kita lakukan. Baik Ibu, ini masih tentang keputusan dilema etika ya Bu. Ya. Apakah dalam pengambilan keputusan ini Ibu menjadwalkannya atau menyelesaikannya di tempat atau sesuai dengan prosedur? Iya. Jadi mungkin ketiga-tiganya bisa ya Bu. Yang jelas kita tentu kita jadwalkan dulu. Ya, kita jadwalkan ketemu. Karena akar masalahnya kita kan sudah tahu. Jadi harus kita jadwalkan dulu. Kemudian dalam menyelesaikannya Bu, tentu apa, prosedurnya apa? ya, jadi yang pertama prosedurnya tentu harus kita pahami langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi kita yang langkah-langkah mengambil keputusan itu memang itu adanya dan itu sangat efektif dalam kita memutuskan sesuatu. Jadi harus ada langkah-langkah, kemudian kita harus untuk jadwal kapan kita harus memutuskan, tentu berkenaan dengan situasi saat itu BK. Jadi kita tidak larut-larut. Kita tahu bahwa di bulan ini ada beliau akan pergi. Berarti sebelum itu kita harus berkumpul, kita harus mengambil satu kebijakan, keputusan agar yang pergi nanti merasa nyaman, dan kita pun di pihak sekolah kita bersama anak-anak memang juga bersama. Ini lagi Bu, apakah ada seseorang yang membantu Ibu dalam mempermudah menyelesaikan atau mengambil keputusan tentang dilema etika itu tadi? Itu jelas ada. Untuk ibu memutuskan sesuatu yang jelas untuk kita semua.
kita 2 atau 3 teman di sini, kita olah itu dan nanti baru kita limpahkan ke guru bersama. Jadi memang melibatkan beberapa teman yang ibu anggap bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap pemasaran yang kita hadapi. Dan ini Bu, yang terakhir Bu, dari semua paparan Ibu, penyampaian Ibu tentang pengambilan keputusan, yang terakhirnya pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika ini? Ya, jadi kalau pelajaran yang dapat kita ambil dalam memutuskan sesuatu itu, setiap keputusan pasti ada dilema. Dan dilema itu memang harus kita cari hal yang terbaiknya. Seperti pepatah Minang dia berkaya, bagaimana kita bisa menarik rambut itu dalam hukum yang frekuensi tidak bisa serahkan. Ya, jadi memang butuh pemikiran yang bagus, yang matang, dan itu kita libatkan semua ini yang ada di sekolah kita, termasuk nanti komite sekolah, karena itu adalah mitra sekolah kita. Jadi itu yang bisa disampaikan. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya tentang pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan dan terapkan di sekolah. Semoga semakin sukses ya Bu. Amin. Sehat selalu, dan mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan sama Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ekanya gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ini mau minta waktu Ibu sebentar, bisa Ibu? Ya, silakan Bu Eka. Ini untuk pemenuhan tugas demonstrasi konseptual modul 31 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu tentang masalah-masalah yang ada di sekolah Ibu. Bisa kan Bu? Siap Bu Eka. Ya, Bantu semampu Ibu. Ya, baiklah Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Baik Bu Eka, dilema berarti kan kemarin permasalahan ya Bu Ya, Eka. iya Ibu. Kalau di SD Negeri 01 ini yang sering terjadi permasalahan itu banyaknya dilakukan oleh peserta didik atau murid kita di SD 01 ini. Masalahnya yang sering muncul itu ada beberapa anak-anak ini atau peserta didik yang suka sekali mengganggu temannya, suka sekali mengganggu teman. Yang dimaksud di sini tiba-tiba saja nanti temannya menangis, kemudian melapor ke guru, sehingga peristiwa tersebut membuat anak-anak yang merasa terganggu itu tidak nyaman lagi di sekolah. Dan kejadian ini membuat sekolah ini tidak aman, tidak nyaman bagi peserta didik yang lain. Seperti itu Bu Eka. Dan masalah yang ini muncul itu tentunya sangat memprihatinkan sekali yang lain. Di kepala sekolah apalagi ada pengaduan, dan untuk itu kami di pihak sekolah selaku kepala sekolah pasti akan memberi perencanaan atau pelaksanaan PR bagi gurunya. Ya, dipanggil gurunya kenapa seperti itu. Kemudian gurunya juga memang seperti itu, bagaimana kita memberi ibu dan kejadian ini tapi tidak bisa kita biarkan begitu saja. Melalui komunikasi, kemudian diberitahu kepada wali murid kita, kemudian kepada guru-guru wali kelas, ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya dengan sesegera mungkin. Dalam pelaksanaannya, otomatis nanti kita tetap tidak lepas dari komunikasi dengan orang tua. Jadi bila orang tuanya seperti itu, mungkin Iya Ibu, untuk mengambil keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama besar, yaitu sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara ibu mengambil keputusan? Ya, baik. Yang anak-anak kita tadi yang pemilih itu dia merasa benar, makanya dia juga diganggu seperti itu, dia merasa benar karena dia karena merasa tidak nyaman, akhirnya dia membalas seperti itu. Sementara anak yang lain pun seperti itu. Nah, kenapa saya balas? Karena saya diganggunya itu seperti itu. Dan untuk menyelesaikan ini nanti kita kumpulkan data, informasi bagaimana anak kita ini kebiasaannya bagaimana, dan tidak lepas dari dukungan orang tua. Kita hubungi orang tuanya, kita hadirkan di sekolah bersama peserta didik yang lain, terus dengan guru di sekolah juga kita kumpulkan datanya, kita kumpulkan informasi dari guru kelas yang lain, kemudian dari PTK juga, guru mapel juga, dan bersama orang tua tentunya. Oh ya, berarti langkah-langkah atau prosedur yang ibu ambil selama ini selalu berkoordinasi dengan kelas, orang tua, dan semua warga sekolah. Baik ibu, sekarang hal apa saja yang merupakan tantangan bagi ibu dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Kalau tantangan sudah pasti ada ya Bu Eka, ya Bu. Di segi kenyamanan tentu ini akan membuat sekolah tidak nyaman. Ya. Nah, sewaktu kita menghubungi orang tua, orang tuanya tidak menerima begitu saja terhadap perlakuan anaknya, karena dia menganggap perilaku anaknya setiap ada di rumah itu mereka baik-baik, kemudian perilakunya sopan, perkataannya juga sopan, seperti itu yang terjadinya di rumah, sehingga orang tua tidak mengakui apa yang disampaikan perilaku anaknya di sekolah dan dibanding dengan perilakunya di rumah. Itu tantangan yang pertamanya seperti itu. Dan yang jelas peserta didik yang merasa diganggu, otomatis dia juga merasa tidak nyaman dan melaporkan juga kepada orang tuanya di rumah. Dengan demikian, untuk orang tua juga tidak nyaman. Ini tantangannya, orang tua mereka tidak menerima begitu saja terhadap permasalahan yang dilakukan anaknya di sekolah. Oh iya, berarti tantangannya dari orang tua ya Bu. Nah, dan untuk pengambilan keputusan ibu ini, apakah ada jadwalnya atau ibu memang menyelesaikan kasusnya ketika ada kasus langsung, atau ibu membuat jadwal penyelesaiannya sesuai dengan prosedur yang ibu jalankan? Kalau untuk penyelesaian satu masalah ya Bu Eka, kita di sekolah khususnya SD Negeri Kota Fatil Rekundu ini tidak pernah membuatkan program maupun jadwal terhadap penyelesaian setiap permasalahan yang muncul sewaktu-waktu di sekolah. Jelas ketika permasalahan itu ditemui, maka pihak sekolah itu langsung menyelesaikan masalah secara bersama-sama agar tidak berlarut-larut, kemudian semua pihak merasa nyaman, termasuk orang tua yang bersangkutan. Jadi tidak punya jadwal tertentu dan langsung kita selesaikan setiap permasalahan yang muncul sewaktu-waktu. Berarti dalam pengambilan keputusan, ketika ada masalah langsung ibu ambil keputusan ketika kejadian itu terjadi. Iya. Nah, baiklah ibu, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Setiap permasalahan di sekolah, termasuk salah satunya yang tadi murid yang sering mengganggu, kemudian ada murid yang merasa terganggu, kita sampaikan kepada orang tua, dan ada tantangannya orang tua tidak menerima begitu saja, dan kami semua di sekolah itu menyelesaikan setiap permasalahan. Jika tidak kita selesaikan, itu merasa tidak nyaman, pembelajaran pun tidak bisa terlaksana dengan baik, dan anak-anak kita tidak nyaman lagi datangnya ke sekolah, dan kami selalu mengambil keputusan bagaimana keputusan itu selalu berpihak kepada anak dan membuat anak itu sendiri nyaman untuk di sekolah. Seperti itu. Kuncinya apapun permasalahan yang ada di sekolah selalu kami berpihak kepada peserta didik. Ya, ya ibu, berarti sudah banyak sekali pengalaman ibu dalam mengambil keputusan ya ibu, tidak hanya dari peserta didik, mungkin dari guru juga ada ya Bu. Ya, baiklah ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan sama ibu. Untuk lain waktu mungkin akan ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Terima kasih banyak Ibu, semoga selalu sukses dan sehat selalu. Ya, amin. Begitu juga dengan Bu Eka. Sukses selalu ya Bu Eka dan sehat selalu. Terima kasih sudah datang ke sekolah SD Negeri 01 Payakumbuh. Terima kasih Ibu, sama-sama Ibu. Permisi ya Ibu. Iya. Assalamualaikum Eka. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Beka sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Mohon maaf ini Bu. Mohon maaf Bu, mau mengganggu waktu itu sebentar. Ada beberapa yang mau ditanyakan untuk pemenuhan tugas guru penggerak angkatan 8 demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baiklah Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu? Ya Bu Eka, memang dalam menghadapi sebuah kasus di sekolah SD 47 Payakumbuh ini, kami memang mengidentifikasi terlebih dahulu kasusnya. Langkah yang kita laksanakan dalam mengidentifikasi kasus tersebut, tentu kita mencari data. Kita melihat dulu dari kasus per kasus itu apa data-datanya, kemudian siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian juga data yang kita temukan sejauh mana data ini akan mengandung dilema kebenaran, mengandung dilema moral dalam permasalahan yang dihadapi. Dan siapa yang terlibat dalam permasalahan, dan kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Iya Ibu, seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan tentu kita harus mencari terlebih dahulu, menggali dari permasalahan tersebut siapa yang terkait dalam permasalahan, sejauh mana permasalahan ini akan berpengaruh atau berdampak negatif terhadap sekolah. Kemudian setelah itu kita temukan apa fakta yang mendukung dari terjadinya permasalahan ini. Dengan fakta yang ada, kemudian dengan siapa yang terlibat, kemudian apa yang melatar belakangi permasalahan ini terjadi, maka kita akan menemukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Dan yang lebih penting lagi adalah komunikasi. Jalinan komunikasi di antara orang yang bermasalah dengan orang yang akan kita selesaikan permasalahannya itu sangat penting sekali. Nah, jadi dengan adanya komunikasi yang baik, maka kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Oh iya, baik Ibu, jawabannya super sekali ya Ibu. Dan bagaimana langkah-langkah atau prosedur Ibu seperti biasa, apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, untuk pengambilan keputusan tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, Walaupun Ibu di sini adalah sebagai selaku kepala sekolah di SD 47 Payakumbuh ini, kita di sini bersama. Nah, jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita laksanakan di sini, kita harus punya jalinan kerjasama yang baik dengan para teman-teman kita guru. Nah, itu dalam penyelesaiannya kita membawa peserta guru. Data dan fakta yang kita temukan itu berdasarkan masukan dari guru. Karena yang terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi di sekolah itu kan pada umumnya berasal dari lingkungan di dalam kelas yang tersendirinya itu terlibatlah guru kita. Nah, kalau dalam permasalahan ini juga kita harus melibatkan orang tua wali murid, tentu kita juga akan menjalin kerjasama dengan orang tua wali murid. Ya, tidak bisa terlepas dari komite yang memang harus adanya jalinan kerjasama yang baik dengan komite, sebab adanya dukungan dengan komite akan menyebabkan sekolah kita ini akan menjadi kokoh terlepas dari kasus-kasus yang kita hadapi secara bersama. baik Ibu. Selanjutnya ya Bu, tadi langkah-langkah atau prosedurnya ya Bu. Sekarang
hal apa yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah? Ya Bu Eka, apapun masalah yang kita hadapi, apapun kasus yang kita hadapi, akan selalu kita akan mendapatkan tantangan. Apalagi dalam menyelesaikan semua masalah. Setiap ada permasalahan, orang yang bermasalah kan sering tidak mengakui kalau dia salah. Iya. Nah, itulah tantangan yang selalu ada dalam penyelesaian masalah. Nah, tergantung lagi bagaimana caranya kita menggali, kemudian memberikan jalan agar dia itu sadar kalau sebetulnya permasalahan yang timbul adalah mungkin akibat kelalaian dia, keteledoran dia, maka timbullah kasus yang kita hadapi. Nah, jadi yang pertama memang tantangan itu adalah tidak diterimanya bagi yang melakukan permasalahan itu kalau dia salah. Tantangan terbesar. Ya, semoga Ibu sukses ya Bu ya. Iya. Selalu menyikapi salah satunya dengan baik. Baik Ibu, di sini dalam pengambilan keputusan Ibu, apakah Ibu melakukannya secara terjadwal atau Ibu ambil pada saat ada kasus atau ada prosedur atau seperti apa yang biasa Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan Ibu? Oh begini Bu Eka, setiap kali kita menemukan kasus, kalau kasus itu kita pandang tidak terlalu membahayakan, kemungkinan hanya dengan berupa teguran pandangan atau hanya dengan sepintas nasihat saja itu bisa menyelesaikan permasalahan, mungkin kasus tersebut tidak kita angkat. Ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diperpanjang. Ya. Tapi kalau seandainya kasus itu terlalu berat dan akan membahayakan dan menimbulkan permasalahan baru, itu harus kita selesaikan di saat itu juga. Harus kita selesaikan dan kita cari bagaimana solusinya untuk penyelesaian kasus tersebut. Tapi kalau kasusnya hanya tidak begitu bermasalah, mungkin kita bisa punya jangka waktu baru kita selesaikan. Karena ini tidak perlu diselesaikan pun dengan sepintas dengan nasihat atau dengan beberapa sikap yang mungkin ada perubahan, akan mengerti dengan permasalahan yang ada dan menyarankan kalau pelaku. Baik Ibu, selanjutnya ya Ibu, dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Setiap kali kita mengambil keputusan, hal yang sangat mendukung, yang mempermudah kita mengambil keputusan adalah adanya sebuah jalinan kerjasama yang kokoh di antara kita satu keluarga di sekolah ini, sehingga kita punya visi dan misi yang sama. Apapun jalan yang kita tempuh dalam menyelesaikan masalah, itu dukungan dari para kawan guru, kemudian juga dari komite, itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga memang masalah yang terjadi itu tidak perlu berlarut-larut. Nah, itulah yang menjadi sebuah kekuatan untuk dalam penyelesaian masalah di sekolah. Ya Bu, dan yang ini yang terakhir ya Bu, dari hal yang telah Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara Ibu, langkah-langkah Ibu, serta siapa yang bantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut Ibu? Begini Bu Eka, pengalaman yang sangat terkesan lah dalam setiap kali kita menyelesaikan permasalahan. Awalnya kita kan agak tegang itu dengan adanya permasalahan, agak cemas karena permasalahan ini selalu mengandung emosi. Nah, dan susah untuk diselesaikan. Tetapi kalau seandainya kita mampu menjadi komunikasi yang baik dengan rasa kekeluargaan yang tinggi di antara orang yang bermasalah ini, kadang-kadang kita yang awalnya tidak punya jalinan hubungan yang baik dengan orang tersebut atau hanya sekedar itu saja, dengan adanya penyelesaian langkah ini ada terbangun adanya rasa kekeluargaan, sehingga seolah kita mendapatkan keluarga yang baru atau saudara. Nah, itu yang sangat menyedihkan dalam setiap kali penyelesaian. Iya Ibu, dari cerita Ibu tadi saya bisa ambil pelajarannya, mulai dari bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, melaksanakannya,
menghadapi tantangannya, terus menyelesaikan masalahnya serta pengalamannya. Saya juga menjadi banyak mendapatkan pelajaran nanti bagaimana seandainya saya di posisi ibu mengambil keputusan dengan banyaknya masalah, dilema etika, dilema moral. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti ibu, mampu mengatasi masalah dengan mengambil keputusan yang tepat. Saya yakin itu Ika bisa untuk bisa maju pada posisi saya nantinya dan mampu untuk mengambil keputusan dengan kebijakan yang baik. Mengapa? Dengan potensi, dengan menimba ilmu dan pengalaman seperti sekarang ini, itu merupakan sebuah guru yang bisa kita jadikan contoh lah bagaimana kita untuk menghadapi permasalahan yang ada. Karena sebanyak apa kita mendapatkan permasalahan yang ada, itu akan lebih mendewasakan kita mencari solusi dari permasalahan. Terima kasih banyak, terima kasih motivasinya. Semoga saya juga bisa melaksanakan seperti yang diinginkan. Terima kasih ya Bu waktunya. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses, dihilangkan dari berbagai masalah, dan selalu dapat mengambil keputusan yang tepat terhadap setiap masalah yang dihadapi. Iya, terima kasih sama-sama. Sekarang saya mohon izin ya Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Ini kalau Ibu Nelko akhirnya curhat lah. Iyo, Iko potong.